panggung lenong hingga main di film layar lebar, Bang Mandra ini juga pernah menjadi bintang iklan termahal di Indonesia. Wow. Di tahun itu boleh spill, kali kan udah lewat nih. Berapa tarif iklan Bang Mandra saat itu? Zaman dulu. Di zaman itu. Emang perlu disebut apa? Ya, Kan udah lewat ini nggak apa-apa. Udah liwat ya? Iya. Iyalah. Untuk saat itu berapa? Gue sih kagak ngerasa soalnya. Cuman berita itu emang tempat keluar sih gitu. Gak ngerasa termahal. Enggak. Tapi padahal memang mahal juga. Iya. Coba-coba tulis, sebutin lagi deh. Kalau nggak salah gue main sama Basuki. Yang gue tahu Basuki udah pasang tarif tinggi buat dia. Kalau nggak salah itu udah tahun 90 berapa gitu. 97 apa 95 gitu. Itu dia bayarannya 16 juta. Di tahun itu. Iya. Oh kalau itu udah mahal. Udah mahal Iya. banget tahun itu. Nah itu Bang Mandra lebih tinggi dari itu. Cobain. pada saat itu 265. Hah? 265. Bang Mas Basuki 16 juta. Iya. Gol tuh. Iya, jadi Bang Mandra berapa? Kok Bang Mandra ngeluarin angka 200, dealnya malah 200? 65. Juta. Ya. Ya, pada masa itu tahun Iya. 97. Itu gede banget. Makanya ada Basuki juga sempat akhirnya dia nanya gitu-gitu, gue iya aja sama gitu. Daripada dia ngambek. Zaman itu mahal banget. Gede. Tapi Bang Mandra masih ingat nggak waktu itu uangnya dipakai buat ngapain gitu? Buat apa? Buat berangkatin haji 5 orang. Tuh. Ya Allah. Enggak itu semuanya. Iya. Yang berangkatin siapa aja? Ya kakak 2, karyawan 2, sama ibu 1. Saat itu Bang Mandra udah haji juga belum? Udah. Udah, makanya berangkatin yang Iya, lain. iya. Makanya berkah. Iya, Ya. berkah. Alhamdulillah Pak Haji. Tuh, Iya. ONH zaman itu berarti kali 5 gede banget. Iya. Ya anggap aja sekarang ONH sekarang dikali 5 tuh kayak segitu. Iya, itu juga masih ada lebihnya. Kalau nggak salah, ada lebihnya. Iya. Lebihnya buat bangun rumah ibu. Gitu. Wow. Gue pulang haji maunya rumah gue nggak mau begini ya, gitu. Ini namanya emak udah tua, Udah. ya udah. Nggak ada kata Anggaplah tidak, iya. balik kayak anak kecil jiwanya gitu kan. Jadi suka bekahnya itu mintanya yang aneh-aneh aja. Sama- Iya, udah berangkat aja dulu mak. Iya, Tapi selama beliau di Mekah, ya gue rubuhin tuh rumah. Udah gua bener rapi. pas pulang udah jadi. Udah jadi. Gila, pakai jin nih kayaknya nih. Udah bangunnya tuh cepet banget. Maksudnya nggak jadi secara total, Iya, iya. artinya jadi tuh gue rubuhin. Gitu. Bahagialah emak. Iya, ya karena gue cuma punya emak gitu waktu itu. Gitu. Mas sekarang Udah enggak, Udah nggak. ada. Gitu. tapi itulah ya. Ini nih. Rasanya punya kenikmatan tersendiri. Iya, bener. Gitu. Ya bicara masalah TN Gate-nya itu kita bukan kekuasaan kita ya. Iya. Artinya cuma kita punya kebanggaan tersendiri aja gitu. Pulang haji yang diongkosin, pulang rumah udah dari proses bangun. Iya, alhamdulillah. Gak mudah, gak murah. Wah lumayan Ya, itu banget dia. zaman itu. Apalagi hajinya boleh dibilang yang haji plus. Plus. Iya, gitu. Tuh haji plus sekarang berapa dikalikan 5, bangun rumah dihargakan tuh untuk membayarkan berapa rupiah yang Iya, dikeluarkan. dia punya kebanggaan dan cita-cita. Pada saat itu gue jujur. Yang sekarang lu mungkin pernah datang ke rumah gue itu. Ya. Rumah gue kan dulunya awalnya ya 200 meter, ada yang paling gede 400 meter Dulunya kan. tuh. Nah iya, sekali waktu kakak gue tuh ngajak jalan yang sekarang gue lewatin Gede tuh. banget. Yang rumah itu gede itu kan. Iya. Itu kakak gue nawarin, Nir juga mau dijual gitu. Kalau mau lu beli aja, kata kakak yang perempuan nih. Di belakang gue inget, di belakang ada emak gue nih. Gue jawab langsung, Jah, rumah segini, tanah luas segini, duit dari mana? Gitu. Emang nggak ada? Iya emang zaman itu nggak mungkin lah gitu. Terus? Emak gue nyeletuk di belakang. Ya kalau lu mah nggak lama juga bakal kebeli. Masya Allah. Bener. Ya alhamdulillah nggak sampai setahun. Gua nggak tahu lantarannya dari mana, pokoknya kebeli. Kebeli itu. Ucapan Dari seorang itu. emak. Iya. Makanya percaya dah emak mah. Iya Allah. Kadang-kadang kita rasanya kalau ingat sekarang suka
kayak merinding gitu. Iya, iya. Di luar akal sehat ya. Iya. Allah berkehendak udah jadi-jadilah. Pertama gue mau main film aja tahun 7, terus terang aja gue ngomong mau main film. Tahun 78. Mak gue lagi ngejahit. Gue duduk, gue di depan kaca lagi belajar acting gitu. Anak panggung. Iya orang udah main topeng, Iya. main lenong. Iya. Gitu. Mak gue belajar acting cuek aja gitu, pokoknya cuek total gitu. Nggak ngerhatiin gue. Sekali waktu almarhum paman gue nih Haji Bokir mau main film, diajak Kang Benyamin. Gue nyeletuk sama mak, saya juga pengen main film gitu. Asal ngomong aja. Iya tahun 78. Terus apa jawaban mak? Lu kalau ngimpi jangan ketinggian. Ngimpinya jangan ketinggian. Anak panggung sok-sok pengen masuk film. Iya. Iya bener terus. Zaman itu terus terang aja, Wipi. Pengen masuk radio aja setengah mati. Pengen masuk rekaman radio siaran. Apalagi Nggak TV, apalagi layar lebar. Ya ampun. Itu enggak lah. Lah si Manda tanda kutip ya. Iya. Sok-sok pengen masuk ke itu. Cinta daripada gue capek sama acting tapi tanggapan orang tua gak ada respon gitu kan. Sekali nyeletuk yang ngomong begitu. Sekali Mimpi mimpi jangan ketinggian. Emang ini kagak mungkin sih emang dianggap gitu. Tapi kejadian. Langsung dari Nyabas Akub besoknya judul filmnya gue masih inget. Rojali dan Juleha. Itu pertama kali tuh. Iya. Nyabas Akub sutradaranya pada saat itu pemainnya termasuk Titi Puspa. Wih itu mah bintang-bintang semua. Bintang semua. Cuma gue nggak jadi, Pi. Batal. Si film itu? Iya. Kenapa? Gua gara-gara di casting pada saat itu dites pertama kali Lydia Kandel main film. Gue suruh nyium dia. Terus? Zaman itu. Saya mau dong, saya mau. Kang bisa lihat. Ini gue cerita jujur, baru gue buka nih. Zaman itu kalau kayak lu nggak ada kata batal. Zaman itu zaman gua nih, bayangin bocah kampung jangan suruh nyium, suruh deket aja sama perempuan kayak begitu cakepnya. Gemeter, megang dah. Bisa darah gue berhenti, apalagi suruh nyium. Ditolak, nolak. Kalau gitu biar saya nggak jadi dah. Nolak. Dan total nolak. Padahal adegannya kecium Adegan nyium doang. wanita cantik. Iya lah, bayangin gue dideketin sama perempuan cakep zaman itu. Ya kalau kayak sekarang mah aji mumpung. Ya, Sebentar, yang kenapa nolak? Karena ya gemeter udah nggak bisa ngomong apa-apa dah. Ya, sampai nggak- batal. Batal. Kontrak batal. Akhirnya diganti nama Nanu Warkop yang jadi Batak. Iya. Makanya gue ingat banget sejak film itu dia kan misah dari Warkop. Karena udah, Mungkin dia komit dengan kita nggak tahu lah ya. Intinya setelah film itu. tapi rezeki lain dikasih sama Allah. Alhamdulillah berikutnya dah. Gitu. Iya. Ya, yang nggak ada cium-ciuman gitu. Sekarang kita review lawan-lawan main filmnya Bang Mandra. Yang Coba. meledak, main film itu kan meledak semua. Sidul anak sekolahan ya. Ada Khusus cerita ya. unik nggak dari beliau-beliau ini yang main Ya. sama Bang Mandra ya? Atau mungkin kesan. Ayo. Foto pertama. Bang Rano Karno. Parah dong. Woi, bagaimana sosok beliau? Ponakan. Gua kalau sama dia susah ngomongnya. Karena Ya kan gua terus terang aja pada saat itu gua syuting, gua udah keluarga. Dia juga udah keluarga. Gua udah punya anak dan dia juga udah punya anak. Kenapa gue bilang sampai ngomong kayak begitu? Pada saat syuting itu gua sama istri gua, dia sama istrinya, ketimbang dia sama gua lebih banyak ketemu sama dia ketimbang gua sama istri gua. Dia sama begitu. Makanya terlalu banyak suka duka dah. deket banget. Iya. Berantem pasti pernah. Ya udah kalau namanya berantem mah. Bukan Karena seniman ya. terus terang aja bukan cuman di adegan kali, di luar adegan juga suka ribut. Banyak ribut. Kalau gue boleh jujur nih, gue terus terang aja. Baru lagi gue buka nih. Gue pernah dalam beberapa episode nggak nanya sama dia. Udah ini sutradara loh. Sutradara, produser, lawan main. Iya, terus ini pemain songong banget kagak nanya. Lah orang kan dia cerita sama bininya. Jam 3 pagi istrinya telepon gua. Ngomong apa?
Udah dong katanya marahannya. Itu lucu banget sih, beneran. Jam 3 subuh tuh. Boleh tanya orangnya kalau dia masih inget. Berarti istrinya sampai tahu. Gua kan syuting nih sama lo nih. Iya. Nih anggap lalu Rano. Ngomong aja. Cut. Marah lagi. Profesional aja jadinya. Lah iya, oke kita syuting lagi. Ajak. Selesai. Cut. Minggir lagi. Dia nyamperin gue tinggal. Dia pikir lebih baik. Padahal dia sutradara, produser, Lawan main, udah segala macam. Ya tapi istrinya sampai tahu sampai nelfon berarti curhat. Lah dia curhat. Dia ceritanya ngomong begitu. Kan udah katanya cuekin aja kata istrinya, Dewi. Iya, Tante Cuekin Dewi. aja. Marah dia. Saya sama kamu dia mah beda ngomongnya sama gua. Jadi kalau gua mah lu gua, adik kamu. Saya sama kamu sama Mandra katanya saya lebih banyak ketemu sama Mandra katanya. Saya jadi nggak bisa gini-gini, nggak tahu pokoknya jam 3 aja. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Udah marahannya. Bukan Bang. Ini bayaran. Sekarang dia jadi waku belum boleh tanya kita kalau. Iya. Tapi alhamdulillah ya. Itu pun jadi wakil gubernur itu ucapan dari Haji Benyamin S ya. Iya. Lu jadi gubernur lu katanya. Iya. Tapi apa benar katanya semenjak dilantik jadi jarang ketemu sama Bang Mandra? Ya. Ya kan sibuk. Saya terus terang aja jujur, saya yang membatasi jarak. Jangan sampai ada kesan, ya boleh dibilang, udah gue asiknya begini aja gitu. Makanya sampai ada tanggapan kalau gue itu jealous dan lain sebagainya, ya biarin aja tanggapan orang. Ya kalau gue ketemu, Sahabat sejati seperti iya makanya ini. gue biar katanya dia wakub jadi asal ketemunya, lu masih tetap begitu, dut lu. Oke. Ya kita doain sehat terus ya. Sehat. Sehat dan amanah selalu. Amin. Next. Bang Nunu. Terus Bang Nunu situ beda banget sama yang sekarang ya. Bang Nunun, gimana? Nyunyun. Nyunyu. Itu nggak ada naskahnya tuh. Ya naskahnya nggak ada itu. Nyunyun. Gua pernah kalau gua cerita lagi tentang Nyunyun. Yang luar biasa itu dulu kan sempat jadi anggaplah kayak bahasa sekarang ini trending topik ya. Iya. Viral bahasa kata Nyunyun. Dulu Soeharto lagi dalam jadi presiden. Bapak Soeharto. Iya. Dalam rangka ulang tahun Golkar di gue lupa di Istora kalau nggak salah itu udah keluar balik lagi cuma gara-gara apa minta kok Mandra tadi nggak bilang Nyunyun. Bapak Soeharto. Iya zaman itu Jadi Bang Mandra ngisi acara almarhum Benyamin Titip Puspa udah segala macam ada udah keluar tuh Pak Soeharto. Udah, Balik lagi. udah. Kayak ada yang kurang nih. balik lagi orang kan pada kaget penonton segitu banyaknya. Lah kita juga lagi di ruang Hapus make up. Hapus dong baju ganti. Pak keluar lagi. Lah keluar apaan? Astagfirullahaladzim. Lah acara udah bubar. Keluar bapak mau harus sana. Iya terus ngapain saya? Enggak asal teriak Nyunyun udah gitu. Itu beneran. Nunggu kata itu doang. Seorang Bapak Soeharto. Nah, makanya gue cerita juga ini gue. Ya keren banget tuh Bang. Di Bang Nyunyun. Lah kan gue protes sama panitianya. Ini urusannya apa? Acara udah kelar. Emang sepanjang acara nggak ngomong Nyunyun itu? Lah kagak gue. Iya gue juga kagak mikir, kagak tahu, kagak dipesen. Ya gue keluar aja. Terus keluar terus ngomong Nyunyun. Lah begitu gue dipaksa, gue juga ini apa sih gitu. Ya, udah bajunya nggak usah salin lagi, udah apa adanya. Keluar. Terus? Gue begini. Nyunyun. Wah tepuk tangan segala macam. Lah bubar lagi. Itu luar biasa ya. Lah Itu bertanda buat Bang Mandra. Ih, itu luar biasa loh. tawa dia. Tapi memang Balik. Balik. Ya. Emang segitu-gitunya. Allah. Seneng ya dengernya. Memang Bang Mandra itu viralnya luar biasa. Iya, sampai nih sekarang kita ada satu bocah A. Dia Viral juga? Viral juga, dia mau belajar jadi the next-nya Bang Mandra katanya. Betawian juga. Tahu ya